Ini sebabnya artis-artis Hollywood tidak berbicara soal Palestina karena dijebak oleh Zio. P. Diddy ini nggak cuman seorang penyanyi atau rapper doang, dia juga produser. Jadi dia yang memiliki talent-talent di Hollywood yang punya nama besar. Ternyata ada penyimpangan yang dia miliki selama ini yang dia lakukan ke talent-talentnya. Ini bukan kerjaan sendiri, ini berjamaah ini pasti. Iya betul. Karena ini kan pasti orang-orang penting, berpengaruh dan bisa dikemudikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Kembali lagi kita akan bahas satu topik yang menurut saya hangat ya. Hangatnya tuh di berbagai platform sosial media gitu. Mungkin banyak teman-teman yang belum menyadari sedang ada berita apa sih. Ini beritanya nggak kalah hangat gitu ya. Walaupun mungkin nggak terlalu ramai waktu zaman Jeffrey Epstein. Ini mungkin nanti kita bahas juga ya. Ini ada satu kasus namanya P. Diddy atau Puff Daddy yang terkait dengan Justin Bieber, terkait dengan Michael Jackson, terkait dengan Taylor Swift, terkait dengan Beyonce, dan terkait juga dengan Palestina. Yang benar. Kita akan ngobrol dengan seorang TikTokers ya. TikTokers ini kalau ngebahas sesuatu viewernya juta-jutaan gitu ya. Dan gue sering terpapar dengan konten beliau nih sampai akhirnya gue follow. Ini beliau adalah Andrea Yudias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nggak lagi dipantau kan? Mudah-mudahan enggak ya. Ini ketawa mulu kayak Heri Hore. Orang lebih bilang gue kayak mirip Ari Lasso katanya. Iya benar. Nah, Ade, ini gue liat konten lu juga nih, emang membahas sesuatu yang bisa dibilang ya sedang ramai dibicarakan dan penuh dengan riset juga gitu ya. Nah ini banyak mungkin ya yang belum aware mengenai apa sih kasus Puff Daddy ini gitu ya. Walaupun ada yang udah pernah nonton, tapi ini kita berikan kesempatan untuk yang belum pernah nonton untuk tahu ini apa yang terjadi sebenarnya dengan kasus Puff Daddy. Oke, silakan. Jadi sebenarnya P. Diddy ini nggak cuman seorang penyanyi atau rapper doang, dia juga produser. Jadi dia yang memiliki talent-talent di Hollywood yang punya nama besar, kayak Justin Bieber, banyak banget lah pokoknya. Nah ternyata si P. Diddy ini punya hal yang sebenarnya tanda kutip kita juga agak kaget juga gitu. Ternyata ada penyimpangan yang dia miliki selama ini yang dia lakukan ke talent-talentnya, ke artis-artisnya. Yang baru keungkap itu kemarin setelah rumahnya digeledah, ternyata ditemukan banyak ya baby oil, banyak CCTV itu yang paling ya, heboh tuh. Dan baby itu oil juga karena ada pengakuan dari mantannya dia yang pernah kena ruda paksa. Nah, akhirnya kasusnya ngerembet kemana-mana sampai sekarang, bahkan ngerembetnya sudah sampai ke masalah Palestina. Nah, ini mengenai baby oil ini kan yang kemudian jadi meledak banget kan gara-gara baby oil ribuan buat apa gitu kan? Apa dia buka grosir kali ya bagaimana kan gitu kan? Sebenarnya kalau baby oilnya sendiri ya specifically nggak tahu buat apa, cuma ditemukan yang sebanyak itu, kita juga pada heran, semua orang heran buat apa baby oil sebanyak itu. Cuman yang emang spekulasi yang kita tahu, karena FBI sendiri yang mengusut kasus ini secara resmi tidak mempublikasikan gitu kan si baby oil ini untuk apa fungsinya. Nah itu jadi spekulasinya memang digunakan untuk melakukan hal abnormal terhadap tamu-tamu pestanya dia, karena P. Diddy sendiri itu terkenal setiap tahun selalu mengadakan pesta yang diundang itu mulai dari artis-artis besar sampai politik kan, bahkan ada daftarnya sendiri yang sampai si daftarnya daftar tamu pestanya P. Diddy ini juga mengagetkan kita semua. Salah satunya adalah calon presiden Amerika Serikat Kamala Harris masuk. Itu masuk listnya, makanya itu yang ngebuat kasus ini tuh ngerembetnya udah kemana-mana banget. Kayaknya artis Hollywood kalau nggak ke situ nggak cool. Betul. Gitu, nggak masuk sosial itu nggak cool gitu ya. Betul. Gitu. Jadi bener nih, ibaratnya bahwa pesta itu bukan pesta yang normal gitu. Bukan hal yang normal. Yang white party itu kan? Iya. Gimana tuh jadi? Di Hollywood sendiri, yang berdasarkan riset gue ya, emang melakukan pesta itu tujuannya ya memang untuk melakukan yang namanya sabotase atau blackmail, Mas. Jadi blackmail yang dilakukan ini tujuannya gini, untuk ngatur si artis-artisnya ini. Karena artis-artisnya artis besar, nggak cuma artis doang, mulai dari aktor, aktris, filmmaker, penyanyi, musisi segala macam, supaya bisa ngontrol mereka. Caranya mereka adalah melakukan blackmail. Gimana cara mereka melakukan blackmail? Mereka harus punya tapes. Tapesnya itu adalah mereka harus di filming.
mereka harus direkam apa yang harus mereka lakukan. Nah, untuk melakukan hal yang abnormal supaya mereka lakukan itu, ini kita udah jauh lagi. Kasusnya ada drugs yang mereka gunakan supaya si orang-orang ini melakukan hal abnormal yang sebenarnya mereka sendiri mungkin nggak mau melakukan hal itu, tapi terpaksa karena efek dari drugs itu sendiri. Akhirnya di filming di dalam pesta itu, si PDD-nya mempunyai tapes itu dan itu yang dijadikan bahan untuk blackmail, untuk meras. Ya, makanya banyak yang diem aja. Artis-artis Hollywood kasus sebesar ini dari dulu tuh kayak nggak pernah ada yang speak up kan, ya diem aja karena memang mereka tahu rahasia gue dipegang sama mereka. Jadi yang nggak speak up itu justru jangan-jangan ada rahasianya ya. Betul. Yang speak up ini kan kayak kita tahu ada Eminem, ya kan, kemudian Kanye West. Sampai si siapa 50 Cent. Ya, 50 Cent juga. 50 Cent juga kan. Jadi bener nih, misalnya gini, abis party ada party lagi. Si baby oil itu ini teori juga sih, bener apa? Itu katanya juga digunakan buat jadi lubricant gitu ya. Ya, hal yang paling masuk akal sih itu ya. Jadi artis sama-sama punya rahasia gitu ya. Betul. Sebenarnya nggak cuma artis sama artis aja, karena PDD itu juga ada indikasi menyewa PSK dari luar, eksternal nih, untuk dimasukkan ke dalam pestanya. Tapi setelah pesta keduanya ya, setelah itu nggak sadar, ada juga laporan yang bahwa si PDD ini menyewa banyak PSK untuk masuk ke dalam pesta itu. Nah, disitulah yang dilakukan sama mereka based on drugs yang sudah mereka gunakan. Oh, jadi semacam party ya? Iya. Ngeri juga ya, kirain zaman Romawi doang kayak gitu ya. Sekarang juga ada katanya. Dan ini jadi gini, kalau saya baca dari Mas Adia tadi bahwa artis ternama, politisi diundang di servis, kemudian servisnya servisnya di servis kenikmatan, yang semuanya boleh melakukan apa aja kepada siapa aja, mau laki perempuan, bebas sebebas-bebasnya mereka ngelakuin itu, dan yang nggak mau jadi menurut gara-gara konsumsi drugsnya itu. Dan di videotapekan, kemudian itu yang menjadi bahan blackmail. Ya. Udah kayak mafia dia. Betul. Jadi tuh artis mau ngelakuin kebijakan apapun yang dia mau. Ya daripada karirnya hancur atau rahasianya kebongkar, ya walaupun itu bukan rahasia ya, karena dia juga dijebak. Iya, misalnya dia dapat duit berapa gitu, gue minta duit segitu, harus kasih dong berarti. Iya. Bisa jadi juga ya. Jadi juga kayak gitu. Wah, bentar. Kalau kita bahas nih, artis ini kan orang punya duit, ya kan? Dia ini undangan. Ya. Dia bisa dong bilang nggak mau, bisa gitu aja. Kan? Kok mau? Gitu. Apa sih yang dikasih? Sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau di Hollywood ada yang namanya prestige kali. Ya. Circle kalau misalnya nggak datang nanti seperti apa, ngaruh ke karirnya juga. Jadi ya udah mereka mau. Jadi panjat sosial itu, ya. Betul. Sebenarnya hal yang normal dilakukan juga ya. Di kita juga ada ya kayak gitu ya. Ya mungkin mereka juga melakukan hal yang sama, daripada karir gue berantakan atau kurang lancar karena cuman perkara gue nggak menghadiri sebuah pesta atau acara, ya lebih baik gue datang. Kadang-kadang orang menghalalkan segala cara untuk kemudian bisa mendapatkan tangga lebih tinggi, stepnya lebih tinggi. Ada yang memang usaha banget, ada yang lewat jalan-jalan belakang. Itu terjadi di dunia bisnis juga ada yang benar-benar ikutan tender, ada yang nyogok, kan banyak juga kan kayak gitu. Itu bisa dibilang memang terjadi ya. Nah, yang sekarang saya tertarik tuh, kira-kira apa sih yang dikasih sampai akhirnya orang mau melakukan apa aja? Kalau sebuah teori gitu, misalnya ada teori nggak? Mungkin kalau di backtrack ya, zaman dulu ketika artis itu baru masuk ke dunia ini, dia nggak tahu apa-apa, datang ke pesta, ngedrugs, yang drugsnya juga dia mungkin konsumsinya secara eksplisit, dia mungkin nggak tahu kalau ternyata dia itu pakai drugs, yang sampai itu ngerubah perilakunya dia di filming gitu kan segala macam, sampai dia dapat blackmail. Jadi ya seterusnya mau nggak mau datang atau enggak, jadi datang terus. Ya, satu udah tergantung, dua buat karir juga. Jadi banyak yang kita lihat berbeda guys. Dulu Justin Bieber kecilnya kayaknya innocent banget ya. Betul. Sekarang jadi kayak junkie gitu kan. Aaron Carter juga begitu juga kan. Terus jadi junkie juga, termasuk siapa deh? Michael Culkin dulu kan, kayaknya wah star banget. Tiba-tiba jadi pemakai juga gitu. Banyak yang berubah gitu ya. Ini gue mau tanya agak sedikit juga nih. Ini bisa jadi bisa enggak gitu. Apa ini termasuk ada MK Ultra di dalamnya? Ya, jadi gini. MK Ultra itu masuk ke dalam indikasi yang drugs yang digunakan sama mereka.
sama si PDD dan teman-temannya itulah untuk obat yang dimasukkan ke dalam artis-artis ini supaya merubah perilaku. Jadi MK Ultra itu buat teman-teman yang belum tahu, MK Ultra itu sebenarnya kayak drugs, obat-obatan yang dulu itu digunakan buat perang dunia gitu. Perang dunia ya. Zaman perang dunia untuk merubah perilaku supaya ngaku dan lain sebagainya. Cuman tiba-tiba si MK Ultra ini, si jenis drugs ini dikembangkan secara ilegal dan dipakai sama si PDD mungkin dan teman-temannya gitu kan untuk apa namanya merubah perilaku artis-artis ini supaya berubah perilakunya dan melakukan hal yang dia mau untuk di filming gitu. Indikasi itu muncul ketika ada tahun 2019 Mas, ada satu aktor Hollywood namanya tuh Isaac Cappy. Jadi Isaac Cappy itu salah satu aktor Hollywood lumayan terkenal juga. Dia pernah main film Terminator Salvation, terus seriesnya Breaking Bad. Itu dia saking muaknya sama Hollywood, dia pernah live streaming. Kalau misalnya teman-teman mau nyari, itu bisa. Ada videonya masih ada beredar di sosial media. Dia bilang kalau Hollywood itu udah parah banget dan PDD ini tuh bener-bener kayak dia udah bisa ngebaca kayak sebuah pesta yang dilakukan, orang-orang pada datang, artis-artis besar, politisi. Nanti pada saat mereka pada datang di pesta itu, si penyelenggara pesta itu akan ngasih si MK Ultra. Nah dari MK Ultra itulah si Isaac Cappy itu yang awalnya nyebut. Nanti setelah udah dikasih drugs MK Ultra itu mereka akan berubah perilaku, melakukan hal-hal yang tidak senonoh di filming dan dilakukan pemerasan. Nah dari situlah si MK Ultra itu orang-orang tuh kayak mulai nyadar kalau para artis ini kena MK Ultra untuk merubah perilaku mereka sendiri. Ya empatinya berkurang, malah yang dikejar emang dunia mulu gitu kan. Betul. Kayaknya dia nyebut beberapa nama yang pedofil. Iya, ada Tom Hanks, Steven Spielberg. Banyak nih sebenarnya. Dia benar-benar gamblang banget sih. Di video itu dia benar-benar nyebut nama yang pedofil itu siapa, sampai ke Rothschild itu ternyata terlibat kanibalisme. Si CEO-nya New York Times, Tom siapa lupa namanya, itu dia juga seperti itu juga. Nah setelah video live streamingnya si Isaac Cappy ini selesai, 1 minggu kemudian Isaac Cappy itu meninggal karena indikasi bunuh diri.